Serangkaian doa-doa kami atau permohonan doa-doa kami bersama dengan Bunda Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja. Semoga pada sore hari ini apa yang kami mohonkan, apa yang kami panjatkan bersama dengan Bunda Maria dapat berkenan di hadapan Allah dengan melalui perantaran putranya Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini, adapun intensi doa yang kami persembahkan bersama dengan Bunda Maria, yaitu yang pertama kami mohon rahmat kerahiman Tuhan serta pertolongan Bunda Maria bagi saudara-saudari kita yang saat ini lagi sakit, menderita, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit saat ini. Dan intensi doa yang kedua, kami mohon rahmat kerahiman bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian, terutama bagi anggota keluarga kita yang telah meninggal. Semoga kelak mereka dapat berbahagia di surga. Dan intensi doa yang ketiga, marilah kita mohon rahmat Allah untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita hening. Amin. Itulah intensi doa yang kami persembahkan pada sore hari ini bersama dengan Bunda Maria. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita membuka doa rosario ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Pada kesempatan sore hari ini kita ambil peristiwa gembira. Peristiwa gembira yang pertama, Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Bunda Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu.
Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Tuhan Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang keempat, Tuhan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kelima, Tuhan Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita memulai misa kita pada sore hari ini, marilah kita berdiri menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 334. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhanku, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra-Mu. Kini kami pun menyadari sungguh agung kasih-Mu, hingga Kau utus putra-Mu menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Pernekaristi kita pada malam ini. Dan sekaligus selamat memasuki tahun baru Imlek 2576 di tahun 2025, di mana kita tentu bersyukur atas segala rahmat berkat Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita, dan berharap semoga di sepanjang tahun yang baru ini kita semakin sukses dalam segala usaha kehidupan, dalam seluruh rencana-rencana semakin sehat, semakin damai dan bahagia. Bersama seluruh umat alam Satuan Gereja pada kesempatan ini kita seharusnya merayakan hari Minggu biasa yang keempat. Tetapi karena perayaan hari Minggu biasa keempat ditarik di malam Minggu, sehingga pada tanggal 2 Februari kita merayakan Hari Raya Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. 40 hari yang lalu kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan semarak. Hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Kenisa. Tampaknya Dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya Ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke Kenisa. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pun akan memasuki rumah Allah dan menyongsong Kristus. Kita akan bertemu dengan Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam semarak kemuliaannya kelak. Untuk itu, mari saudara-saudari di hadapan Allah kita hening, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami merayakan Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisa. Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Sabda Allah dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait kudusnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Tuhan semesta alam
hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan,
yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sampai sekarang ia janda. Dan setelah berumur 84 tahun, ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu juga Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat malam, apa kabar? Gong sifat saya, apalagi lanjutannya. Selamat masuki tahun baru Imlek. Kita bersyukur bahwa kita boleh merayakan lagi peristiwa ini sebagai suatu peristiwa yang tentu punya sejarah panjang dalam adat kebiasaan nenek moyang kita. Dan itu adalah tahun baru yang dirayakan oleh nenek moyang kita 2576 tahun. Tentu ini adalah adat kebiasaan yang seringkali tentu menyatu dengan tanda penyerahan diri kepada Sang Maha Kuasa dalam seluruh kehidupan. Di balik semua tanda-tanda yang ada dan simbol-simbol yang dihadirkan, tentu kita dipanggil untuk selalu melihat di balik itu ada apa. Sehingga lewat itu semua Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kita berharap semoga hidup kita akan semakin lebih baik, tentunya itu pengharapan besar.
Pada hari ini atau pada hari Minggu tanggal 2 yang harusnya besok tanggal 2, tapi karena kita menarik perayaan itu, maka kita sudah merayakan pada kesempatan ini. Yesus dipersembahkan di Kenisa untuk apa? Untuk memurnikan dan untuk menguduskan kita sebenarnya. Hari Minggu pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa ini di Yerusalem. Bacaan-bacaan kitab suci menerangkan dua hal. Pertama, peristiwa Yesus dipersembahkan oleh kedua orang tuanya, Bunda Maria dan Santo Yosef, di dalam Kenisa di Yerusalem. Kedua, makna peristiwa dan apa yang dapat kita renungkan. Dalam bacaan pertama, Nabi Maleaki menerangkan bahwa sejak perjanjian lama peristiwa kedatangan juru selamat Putra Allah itu sudah dinubuatkan. Bahkan sejak dulu sudah dinubuatkan tentang kedatangannya dalam bait Allah. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ia seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, mencucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dalam Maleaki 3 ayat 1-3. Nabi Maleaki bahkan sudah melukiskan bahwa kedatangannya ke dalam bait Allah itu memiliki misi untuk memurnikan segala sesuatu. Ia mentahirkan, ia menyucikan, memperbaiki korban persembahan dan meluruskan kebenaran. Jadi ada sesuatu yang sangat hakiki dari kisah Yesus dipersembahkan di Kenisa untuk mau dan ingin menyucikan dan memurnikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa yang dilukiskan oleh Nabi Maleaki itu nampaknya nyata dan terlaksana sebagaimana dilaporkan oleh Injil pada hari ini, di mana Injil Lukas berkisah bahwa dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Nabi Maleaki, Injil menerangkan bahwa kedatangannya ke Kenisa adalah untuk pengudusan diri dan mempersembahkan korban yang benar seperti yang disabdakan. Jadi persembahan diri Yesus di bait Allah itu tidak sekedar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan adat istiadat sebagai orang Yahudi, tetapi lebih daripada itu, Kristus hendak menyucikan, meluruskan dan memurnikan kembali hukum Tuhan untuk pengudusan seluruh umat manusia. Maka penulis surat Ibrani menerangkan lebih lanjut bahwa karena anak-anak itu, yaitu manusia, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, dan itulah dosa.
Tetapi berkat kehadiran dan kelahiran Yesus, kedatangannya ke dalam dunia, dan dinyatakan dengan mempersembahkan seluruh dirinya di kanisa Tuhan, maka kita yang mengambil bagian dalam kehidupannya juga disucikan dan dikuduskan. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi bahwa tindakan Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah adalah untuk memasuki kehidupan manusia yang fana ini dan turut mati kelak bersama mereka supaya ia mengalahkan maut, taat kepada Bapa, dan untuk menghapus dosa untuk manusia. Dan dengan demikian kita manusia boleh disambungkan kembali dengan Allah dan kemuliaannya boleh kita nyatakan. Dari kisah Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka pertama kita semua wajib mensyukurinya, karena dengan itulah kita semua dimurnikan, kita semua disucikan kembali, ditahirkan, dikuduskan kembali bagi Allah dan sungguh layak bagi Allah, asal kita berusaha setia dan taat untuk datang setiap saat memurnikan seluruh diri kita, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya dan menyerahkannya, dan dengan demikian kita akan semakin menemukan berkat-berkat-Nya. Lebih daripada itu, mau dikalahkan demi keselamatan kita, dan dengan demikian penyucian ini akan memurnikan kita untuk berusaha bersatu sepenuhnya dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, itulah bagian yang boleh menjadi bagian permenungan hubungan dan bacaan pada kesempatan perayaan yang kita rayakan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Tentu sebagai pengikut Kristus kita menyadari hal ini, Putra Allah yang datang tanpa dosa sungguh mau dan ingin solidar dengan kita. Maka kita pun berusaha yang telah menerima Dia untuk semakin memurnikan seluruh hidup kita dan selalu mau datang kepada Tuhan dalam penyucian diri. Dan itulah yang kita buat setiap mengikuti perayaan-perayaan ibadat, entah itu ibadat sabda supaya hati kita semakin murni untuk mendengarkan sabdanya, terlebih pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi kita dimurnikan sungguh dengan hati penuh bebas untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui baptisan hal ini juga kita telah menerimanya. Semoga seluruh ketaatan dan kesetiaan kita pun semakin memberikan kesempurnaan hidup, memurnikan kita untuk hidup semakin lebih baik untuk menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan sediakan. Terlebih lewat perayaan yang kita rayakan, di mana kita merayakan hari raya Imlek lagi, kita diingatkan tentang seluruh peristiwa kehidupan dan mengarahkan hidup kita kepada tahun-tahun yang akan datang, tahun yang baru dan pengharapan baru untuk semakin hidup semakin lebih baik, semakin sehat, semakin sukses, semakin damai dan bahagia bersama dalam keluarga, lingkungan di mana kita berada, tempat di mana kita bekerja. Kita boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan karena kita telah dipersekutukan dengan Putranya untuk selalu bersatu dengannya dan kembali kepadanya. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang merupakan terang keselamatan bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi kita umat-Nya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang sebenarnya dan menjadi tanda keselamatan bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus dan semua anggota gereja yang melayani gereja dalam suatu jabatan, ya Tuhan, semoga semua penjabat gereja berani berbicara dan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan, serta memberi kesaksian tentang kasih Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi para ayah dan ibu, ya Tuhan, semoga teladan hidup para orang tua mengilhami anak-anak mereka untuk mengikuti terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Tuhan, semoga Roh Kudus menuntun umat Kristiani supaya selalu setia kepada suara hati mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami mampu memantulkan cahaya Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri rahmat tahun baru Imlek yang boleh Kau datangkan lagi kepada kami, terlebih bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk sungguh semakin menyadari dan merayakannya dalam seluruh kehidupan mereka. Berlangsung selama 2576 tahun, dan kami Kau perkenankan merayakannya di seluruh dunia bersama seluruh umat-Mu di tahun 2025 ini. Semoga seluruh pengalaman di tahun-tahun yang silam semakin meneguhkan dan menguatkan umat-Mu yang merayakan Hari Raya Imlek untuk semakin mengarahkan hidupnya di tahun baru ini, sehingga apa yang diupayakan akan semakin lebih baik. Kesehatan, semangat hidup, seluruh usaha rencana kesuksesan semakin boleh tercapai untuk semakin membantu mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan-Mu, bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Juga merayakan hari ulang tahun panggilan kehidupan yang Kau anugerahkan kepada mereka. Para imam-Mu, uskup kami yang sudah 1 tahun mendapatkan tabisan episkopat menjadi uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, yaitu Monsinyur Frans Nipa. Semoga berkat-Mu semakin melimpah baginya, dan dengan demikian semakin bijak untuk menuntun seluruh umat-Mu, menggembalakan umat-Mu di Keuskupan Agung Makassar hidup semakin lebih baik menuju kepada kesempurnaan. Juga para imam-Mu merayakan hari ulang tahun umat-Nya dan kelahirannya, serta umat-Mu yang Kau persatukan dalam seluruh kasih dan cinta. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami, para lansia. Semoga berkat-Mu tetap menguatkan mereka dalam seluruh perjalanan hidup, menguatkan juga mereka yang setia mendampinginya,
sehingga lewat itu semua para orang tua, para lansia tetap bersemangat memperjuangkan kehidupan dan percaya bahwa Engkau senantiasa menuntunnya ke hal yang semakin lebih baik. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga berkat-Mu menuntun, menguatkan mereka yang sakit melalui para pendamping yang mendampinginya, supaya Engkau utus untuk menjadi perpanjangan penyembuhan bagi mereka, sehingga suatu saat mereka memperoleh kembali kesehatannya. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami, para leluhur kami yang telah mendahului, di mana di setiap tahun baru kami mengenangkan hal itu. Semoga mereka semua dengan belas kasih-Mu Tuhan, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian boleh menjadi pendoa bagi kami semua yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Saudara dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu bercahaya atas kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Dikau kami berjalan dalam kegelapan. Semoga terang-Mu bercahaya dengan cemerlang dalam diri kami, sehingga dalam keterbatasan kami menjadi terang-Mu bagi dunia. Sebab Engkaulah terang hidup kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Kehidupan terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Nah, hasil usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya pada kerajaan Yesus kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda untuk kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hatimu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan yang baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasanan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk pelap kita menyurut arah ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mataku telah melihat keselamatan-Mu yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kerinduan Simeon. Ia tidak mengalami kematian sebelum menatang Kristus Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu di dalam diri kami, agar seperti Simeon, kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putra-Mu dan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja 1 Februari 2025. Kolekte gereja 25-26 Januari 2025 20.400.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 12.344.000 rupiah. Kolekte perkawinan 2.428.000 rupiah. Sumbangan dari CH 1 juta rupiah, Serli Sinyo 2 juta rupiah, Abdullah P 1 juta rupiah, Hendra Kusuma 1 juta rupiah, Idawati 500.000 rupiah, dan Soegiarto 300.000 rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Khusus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Daniel Angga Wijaya dengan Anet Sophia Jauri, pengumuman yang kedua. Anselmus Raja dengan Veronica Luju, pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu 9 Februari 2025 jam 9 pagi sampai jam 10:30 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi kakak Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja untuk orang tua, dan fotokopi kakak Katolik versi biduk. Organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS-THM Ranting Andalas telah membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung. Untuk pendaftaran, disilakan datang pada setiap hari Jumat jam 7 malam di SD Frater Teratai 2. Info lebih lanjut, silakan hubungi APRI 0895 1447 775. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Misa Hari Perkawinan Sedunia atau World Marriage Day
yang dipimpin langsung oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Fransiskus Nipah, yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 23 Februari 2025 jam 11 siang di Paroki Kristus Raja Andalas. Misa terbuka untuk semua pasutri atau pasangan suami istri. Khusus untuk pasutri yang usia perkawinan di atas 40 tahun dapat mendaftarkan pada sekretariat paroki pada jam kerja untuk mendapatkan piagam langsung dari Bapak Uskup. Demikian pengumuman paroki minggu ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berat penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, berangkat dari yang terakhir, bahwa nanti tanggal 23 itu akan diadakan misa khusus untuk pasangan suami istri yang dikoordinir oleh ME Keuskupan Agung Makassar, dan kebetulan kita yang menjadi tuan rumah dan akan diadakan di sini. Itu direncanakan dimulai jam 11 pada hari Minggu tanggal 23. Maka mengharapkan kepada seluruh keluarga supaya bisa menghadiri peran ini, utamanya mereka yang sudah menjalani hidup bersama dalam berkeluarga selama 40 tahun. Mohon supaya datang mendaftar di sekretariat paroki. Nama lengkap tentu dengan membawa surat nikah, dan dengan demikian kita akan melaporkannya kepada keuskupan untuk mendapatkan sertifikat langsung dari Bapak Uskup. Suatu keistimewaan bagi kita yang ada di Andalas, dan kami sangat mengharapkan kehadiran kita pasangan suami istri untuk boleh mengikuti perayaan ini. Sekali lagi mohon supaya itu menjadi perhatian, sadar bahwa gereja pertama dan utama itu adalah pertemuan seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau kehidupan berkeluarga yang dibangun oleh keinginan seorang laki-laki untuk mendapatkan pendamping dan menemukannya, dan dalam perjalanan waktu mengharapkan bahwa Tuhan senantiasa mendampinginya. Jadi bukan hanya yang sudah menjadi anggota ME saja, tetapi kita semua yang telah memilih hidup untuk berkeluarga, kiranya baik kita mengikuti perayaan ini. Kemudian tambahan pengumuman bahwa tanggal 5 akan ada tabisan imam di Keuskupan Agung Makassar. 4 dari Imam Projo, dan berencana awal itu ada 2 dari CCM, tetapi rupanya 1 masih menunda. Sehingga yang saya bacakan di sini yang dari Projo itu ada 4 orang, Frater Diakon Andreas Melki, kemudian Frater Andriadi Sailo, Frater Diakon Leonardo Kelvin Tandiayu, dan Frater Diakon Lewi Katutung. Itu yang nanti Projo. Sehingga ini diumumkan, siapa tahu ada yang mengenal Frater Diakon ini dan dirasa ada sesuatu yang diketahui tentang hubungan dengan tabisan ini seperti perkawinan itu diumumkan. Maka demikian juga seorang calon imam untuk mau menjadi imam itu diumumkan, supaya kalau ada sesuatu yang kita rasa baik disampaikan kepada Bapak Uskup itu disampaikan kepada beliau, ya. Saya kira itu yang saya tambahkan pada kesempatan ini. Lalu tabisannya nanti digotong-gotong 4:30. Kiranya ini adalah pesta umat. Sebagai satu umat kita diundang untuk mengikuti perayaan tabisan ini. Ya, nanti kalau umpamanya ada panggilan khusus untuk mungkin untuk Ramatamaka, kita tidak tahu panitia bagaimana mengatur hal itu. Ya, tentu kita mendengarkan pengumuman saja dalam hal ini. Kalau tabisan itu dibuat di Toraja, ini tidak menjadi soal kalau Ramatama. Tapi kalau di kota ini seringkali lalu hanya orang yang mendapat undangan khusus yang bisa ikut dalam Ramatama itu. Tetapi biasanya para imam pun itu biasanya cepat pulang.
Ya, walaupun itu dipanggil secara khusus. Saya kira itu tambahan pengumuman. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, baik lektor, pembaca, pemazmur, dirigen organis, kolektan, kita semua yang hadir, kelompok dekorasi yang sudah mendekor gereja dengan nuansa Imlek pada kesempatan ini. Kita tidak merayakan secara khusus, tetapi kita membawa dalam doa-doa kita perayaan di hari Minggu terdekat. Tahun lalu itu kita rayakan secara khusus karena pas jatuhnya pada hari Sabtu dan Minggu sehingga itu berdekatan. Besok mungkin akan dirayakan secara khusus dalam perayaan jam 9. Lalu terakhir, kalau ada umat yang membutuhkan untuk pemberkatan lilin besok, silakan datang membawa lilin besok. Kita akan berkati lilin di misa kedua. Utamanya kepada seluruh pengurus rukun dan wilayah, kalau ada lilin yang mau dipakai di rukun kiranya bagus. Besok kita bawa supaya kita berkati khusus lilin-lilin yang akan dipakai sepanjang tahun ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat menjalani tahun Imlek. Gongche Pacai. Semoga semakin baik, semakin sehat, semakin sukses, dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk itu, mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita malam ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku sertamu, bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku sertamu.